Nurul TV. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyyat ahlil jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hadzal qanah Nurul TV. Selamat pagi untuk ayah bunda Ananda Soleh Soleha yang terima kasih setelah bergabung di kajian kafah, kajian fikih anak hebat, yang mana baru kita mulai lagi kajian kita ini, yang mana insya Allah kita akan menyambung terus kajian kita ini insya Allah di setiap pekannya. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nurul TV, minggu kemarin, pelajaran yang kemarin kita telah membahas apa itu toharoh, bagaimana ketika berwudu, apa saja syarat-syarat berwudu, dan telah banyak kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah, sekarang kita akan masuk pada kajian kita berikutnya, yaitu adab atau sopan santun, hal-hal yang harus dilakukan yang menurut syariat itu baik di dalam kita qadha'il hajah, membuang hajat kita. Adab-adab beristinja ketika kita membuang hajat, yaitu buang air kecil ataupun buang air besar di tempat seperti WC atau di tempat lainnya. Baik, sahabat Nurul TV, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini bernilai sunnah. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, maupun itu anak kecil ataupun orang dewasa, untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Seseorang itu dianjurkan untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pun berkata, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Nanti di hari kiamat kita akan mengikuti siapa kecuali di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Nurul TV, sampai syariat ini mengatur kita untuk melakukan sunnah ketika kita masuk ke dalam Baitul Khala, atau yang disebut sekarang ini WC, kamar mandi. Di situ terdapat sunnah-sunnah dari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama yang disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita yaitu lubsun na'lain, memakai sendal. Jadi ketika kita ingin memasuk WC untuk membuang hajat, hendaklah kita terlebih dahulu memakai sendal, yaitu alas kaki. Kenapa? Karena kita memasuki area yang biasanya orang membuang kotoran. Kita memasuki area yang mana biasanya ada najis di situ, orang membuang najis di situ. Maka kata Rasulullah, ketika kita masuk ke tempat yang kotor seperti itu, maka disunnahkan kita untuk memakai sendal. Karena kata Rasulullah, la yanbaghi ahadukum idza dakhala baitul khala hafiyal qadamain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di antara kalian ketika kalian masuk ke dalam kamar mandi dengan telanjang kaki atau tidak memakai sendal. Maka disunahkan kita memakai sendal. Ternyata hikmahnya Rasulullah memerintahkan kita untuk memakai sendal itu luar biasa. Ditemukan di akhir-akhir ini, para dokter kesehatan mereka mengatakan ternyata di dalam WC, di dalam kamar mandi itu terdapat kuman-kuman yang bisa masuk ke tubuh kita, yang bisa masuk lewat kaki. Kuman-kuman ini menyebabkan otak seseorang tersebut atau akal lambat berjalan.
Masya Allah, sunnah Rasulullah ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Jikalau kita memakai sendal, maka kita terhindarlah dari kuman-kuman tersebut. Sekali lagi, ini hanya sebatas sunnah. Tapi harus kita dawamkan atau kita lakukan setiap kita masuk ke dalam kamar mandi. Maupun itu kamar mandi di rumah kita, atau di kamar mandi umum, atau di masjid, musola, dan lain sebagainya, haruslah kita menggunakan sendal. Yang kedua, satrur ro'si. Disunahkan juga kita untuk menutup kepala. Mungkin bagi yang perempuan memakai jilbab atau selendang. Walhasil ini berbentuk penutup kepala. Mungkin bagi laki-laki memakai kopiah, atau kalau tidak ada kopiah, memakai apapun yang bisa ditutup, topi, atau juga bisa juga seutas kain, selembar kain, atau mungkin bisa juga melalui sesapu tangan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dapat sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata kalau kita tidak memakai penutup kepala, maka setan yang bernama khubus dan khobais, itu adalah dua setan, ini meniupkan was-was melalui kepala seseorang. Maka ketika seseorang itu menutup kepalanya ketika masuk WC, setan pun, jin pun tidak akan bisa memasukkan was-was dari kepala orang tersebut. Itu ajaran sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang ketiga adalah az-zikru inda dukhul. Berzikir ketika hendak masuk ke dalam WC. Apa itu? Doa yang sangat kita dawamkan, yang sangat terkenal. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khobais. Di dalam riwayat lain ditambahkan wa minar rijsi wan najis, wa minar rijsin najis, ya, di dalam riwayat lain. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan khubus dan setan khobais. Setan laki-laki, jin laki-laki, dan jin perempuan. Khubus itu ulama mengatakan itu adalah jin laki-laki, khobais adalah jin perempuan. Maka di lain sunnah lagi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita masuk ke dalam WC atau di tempat lainnya, kita ingin membuka aurat kita, kita ingin membuka pakaian kita, maka disunahkan lagi kata Rasulullah SAW agar aurat kita tidak dilihat oleh makhluk halus, oleh makhluk jin, setan, maka bacalah doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dibaca 1 kali. Agar apa? Agar aurat kita terhindar dari dilihat oleh jin ataupun makhluk halus. Baik, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taqdimu yasar, sunnah yang lainnya adalah taqdimu yasar inda dukhul. Ketika kita hendak masuk ke dalam WC, maka disunahkan kaki kiri terlebih dahulu melangkah. Sudah memakai sendal, sudah memakai penutup kepala, baca doa sebelum masuk WC. Lalu barulah kita masuk WC dengan kaki kiri. Kebanyakan orang salah paham. Dia menulis di situ doa masuk WC. Akhirnya orang yang membacanya ini membaca doanya ketika masuk WC. Padahal di sini indad dukhul, ketika hendak masuk WC. Artinya sebelum masuk WC. Karena di dalam WC tersebut kita dilarang untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah, ya, untuk menyebut nama nabi-nabi, ya, dilarang. Maka membaca doanya itu sebelum kita masuk WC, ya. Begitu juga taqdimu yaminihi biyaminihi indal hurud. Begitu juga ketika kita keluar WC, melangkahkan kaki kanan. Baik, ada juga hal-hal yang patut dihindari, ya, yang mana ini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama pun meriwayatkan di dalam kitab ini disebutkan ketika kita
membuang hajat kita, ketika kita lagi sedang mengeluarkan kotoran kita itu, kita jangan sampai berludah. Kalau mau berludah, buang ingus atau mau buang dahak, selesaikan dulu apa yang kita keluarkan. Mungkin dari buang air kecil atau buang air besar, selesaikan dulu baru kalau kita hendak berludah tidak apa-apa. Ketika kita hendak membuang dahak, membuang ingus tidak apa-apa. Kata Rasulullah, kata ulama, barang siapa yang membuang ludah atau membuang lendir, membuang ingus ketika sedang mengeluarkan kotorannya, ketika sedang membuang hajatnya, maka itu bisa-bisa yurithul waswas. Warada annal busaq 'alal kharij minasyakhs yurithul waswas. Ketika kita membuang lendir, sedang membuang hajat, kita sekalian membuang ingus, buang lendir, itu bisa mengakibatkan orang itu mendapatkan penyakit waswas. Maka harus kita hindari. Wasafratul asnan, bisa juga menguningkan gigi kita, membuat gigi kita menjadi kuning. Jadi jangan sampai ketika kita membuang hajat itu berludah, ya. Selesaikan dulu hajat kita, baru kita mau berludah, silakan, tidak apa-apa, ya. Wa yubtala fa'iluhu biddam. Nah, begitu juga watulul qu'ud fihi yurithu waja'al kabid wal bawasir. Tidak boleh juga berlama-lama di dalam WC, di dalam kamar mandi. Seharusnya ketika kita membuang hajat itu secepat mungkin. Ketika sudah selesai, keluarkan ini dengan tenang. Ketika selesai, kita mencuci bersih-bersih lalu keluar. Jangan sampai kita berlama-lama, ya, melakukan sesuatu yang sia-sia di dalam itu, berlama-lama duduk. Kenapa? Karena ternyata kata ulama, berlama-lama duduk di dalam WC, di dalam kamar mandi itu bisa menyebabkan penyakit hati atau penyakit jantung. Maka na'udzubillahi min dzalik. Wal bawasir. Nah, bawasir ini adalah dia penyakit seperti ambeien. Nah, maka jangan sampai kita melakukan itu, ya. Jangan sampai berlama-lama di dalam WC, melakukan hal-hal yang tidak penting, ya. Begitu juga wal imtikhad yuritsus shamam. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita membuang hajat itu sambil berludah, maka bisa mengakibatkan bisu. Maka bisa mengakibatkan tuli. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita seperti itu, ya. Ini anjuran dari ulama karena mereka mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dan juga bisa menggelapkan hati, yuksil qalb, bisa menggelapkan hati. Melakukan hal yang sia-sia di dalam WC itu bisa menggelapkan hati. Nah, itu anjuran daripada ulama-ulama kita di dalam kitab ini. Begitu juga sunnah-sunnah yang lainnya, hendaklah jangan sampai kita membawa ada muhamli zikrillah au kulli mu'azzamin ka ismi nabi wa misluhu al-kutub al-ilmiyah wa asma'ul ulama. Ya, jangan sampai kita ketika masuk ke dalam WC itu membawa nama Allah atau membawa tulisan yang di situ ditulis nama-nama Allah. Mungkin dari Asmaul Husna atau dari kalimat Jalalah, kalimat Allah, atau Ar-Rahman, Ar-Rahmin, Ar-Rahim. Begitu juga Asmaul Husna yang lainnya. Begitu juga nama-nama Nabi. Jangan kita bawa masuk ke dalam WC tersebut, ya. Begitu juga jangan membawa kitab-kitab ilmu, ya, ilmu agama, jangan kita bawa di dalam WC. Begitu juga tulisan-tulisan Arab jangan kita bawa di dalam WC. Ya, karena demi apa? Demi menghormati tulisan tersebut, demi menghormati nama tersebut, demi menghormati yang mempunyai nama tersebut, ya. Kata ulama, fa'in saha, kalau seandainya dia lupa, oh ini terbawa, ini tidak sengaja terbawa masuk ke dalam WC, maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Jikalau memungkinkan untuk kita keluar WC lalu menaruhkan
itu tadi di luar, jikalau mungkin ya kita lakukan. Jikalau tidak mungkin, tidak bisa, karena mendesak untuk membuang hajat ini, maka kata di dalam kitab ini, dhamma ala dzalika syai' biyadi. Misalkan kita membawa nama Allah, membawa kertas bertuliskan nama Allah misalkannya, atau membawa selembaran ayat Al-Qur'an. Nah, kita tidak sengaja mau keluar, kita sangat kebelat untuk membuang hajat kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita genggam, atau kita masukkan ke dalam kantong kita. Jangan sampai kita tampakkan, kita masukkan, genggam, masukkan dalam kantong kita, digenggam atau masuk ke dalam kantong kita. Kalau kita lupa, kalau memungkinkan kita untuk keluar, ya kita taruh di luar, kita titipkan sama teman kita. Jangan sampai, walhasil jangan sampai kita masuk WC membawa, menyebut nama Allah, nama Rasul, nama Nabi, atau membawa kitab-kitab ilmu agama. Baik ya. Nah, ya. Bagaimana kalau di Android, di HP sekarang itu udah ada aplikasinya? Ya simpel saja. Seandainya kita ada notifikasi azan, ya, nada dering azan, maka kita silent ketika kita silent, kita mute-kan, ya, nada dering kita, atau nada dering kita tilawah Al-Quran, ya, kita kecilkan suaranya, kita nonaktifkan suaranya, biar kalau ada yang nelpon, tidak berbunyi, tidak terlantun ayat Al-Quran di dalam WC. Begitu juga kalau seandainya di dalam HP kita itu tidak bermasalah, di dalam HP Android kita, asalkan HP Android kita tidak kita hidupkan, tidak kita nyalakan. Kita matikan saja ketika kita masuk ke dalam WC, ya sudah, kata ulama itu cukup, ya. Walaupun di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak mengaktifkan aplikasi Al-Quran tersebut, ya tidak apa-apa. Kita masukkan saja di dalam kantong-kantong kita, ya. Baik, disunahkan juga Allah yatakallam. Jangan sampai sunnah dari Rasulullah SAW, jangan sampai kita berbicara di dalam WC itu. Hukumnya makruh, ya. Berbicara di dalam WC itu hukumnya makruh. Seharusnya seseorang itu ketika di dalam WC dia diam, tidak berbicara. Begitu juga Allah yanzur ila sama au ila farjih au ila ma yakhruju minhu walakin yanzur amamahu. Ya, hendaklah seorang itu dianjurkan jangan melihat ke atas, begitu juga jangan melihat kemaluannya, ya. Karena melihat kemaluan ini, kata ulama, bisa menyebabkan penyakit lupa. Bisa membuat orang itu cepat lupa, cepat pikun, ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah SAW, beliau digelari oleh para sahabat, oleh Rasulullah, oleh para ulama, karramallahu wajhah, muka wajah yang mulia. Ternyata ada hikmah di balik gelar tersebut, karena wajahnya, mukanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kecil itu tidak pernah sujud kepada berhala. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dari kecilnya itu tidak pernah sujud dengan di atas terhadap berhala. Walaupun waktu itu belum datang Islam. Walaupun pada waktu Sayyidina Ali kecil, syariat Islam belum ada, Rasul belum diutus. Walaupun sedemikian, Sayyidina Ali tidak pernah sujud di hadapan berhala. Karena itu wajahnya, mukanya Sayyidina Ali itu mulia. Begitu juga yang kedua, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya, ya, ketika sedang membuka auratnya atau ketika sedang istinja, ya. Maka ini subhanallah patut kita contoh. Karena apa? Melihat kemaluan itu hukumnya makruh. Melihat tanpa hajat, ya. Kecuali kalau ada hajat, seperti misalkannya kita ingin cebok, misalkannya ingin bebersih, ya, ingin membersihkan kemaluan kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau melihat tanpa hajat itu dimakruhkan karena mengakibatkan membuat kita cepat lupa, ya. Begitu juga ketika
Jadi bagaimana kalau kita melihat, kalau kita ingin di dalam WC, bagaimana? Apa yang harus kita pandang? Ya, kita pandang saja depan kita, ya. Kita pandang depan kita. Jangan mengutik-ngutik sesuatu apapun, ya. Hendaknya orang itu ketika di dalam WC itu bawaannya tenang, menghadap ke depan, jangan menghadap ke atas ataupun menghadap kemaluannya, hadap saja depan, ya. Begitu juga disunahkan ketika kita duduk kita di dalam WC itu i'timad ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubatan, ya. Bertumpuh dengan kaki yang kiri, ya. Bertumpuh dengan kaki yang kiri dan kaki yang kanan diangkat, ya. Jadi kita bersender di kaki yang kiri, sedangkan kaki kanan kita angkat, kita jinjitkan. Itu sunnah. Ternyata dokter mengatakan ini duduk yang sangat bagus sekali ketika seseorang itu membuang hajat, ya, membuang air kecil atau membuang air besar. Kenapa? Karena dengan duduk seperti ini kotorannya bisa keluar, tidak ada yang mandek, tidak ada yang tersisa di dalam kemaluannya, ya. Ternyata hikmahnya tersebut adalah melancarkan, ya, buang air kita. Subhanallah, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Maka jangan kita sia-siakan sunnah Rasulullah ini karena berefek dengan kesehatan kita. Baik sahabat Nurul TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sunnah-sunnah yang lainnya. Allah ya besuk, jangan dengan kita berludah ketika sedang mengeluarkan kotoran, ya. Begitu juga Allah yang abas biyadih, jangan dia melakukan hal yang tidak penting dengan tangannya, yaitu main-mainin air, ya, main-mainin keran, artinya melakukan hal yang tidak penting. Allah yarfa saubahu hatta yadnu minal ardi syai'an fa syai'an. Nah, ini ketika seseorang itu istinja, ini sunnah dari Rasulullah juga. Jangan sampai orang tersebut masuk ke dalam kamar mandi dengan langsung membuka seluruh pakaiannya. Sunnah Rasulullah adalah ketika dia duduk baru dia buka pakaiannya. Itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ayyus bila thawbahu inda faraghihi syai'an fa syai'an qabla intisabihi, ya. Ayastabri. Nah, ini juga sunnah yang lainnya. Ayastabri, hendaklah orang itu bebersihan, ya. Membersihkan kotoran yang dia keluarkan, begitu juga kotoran yang masih ada di dalam kemaluannya. Bagaimana caranya? Itu namanya istibro namanya. Istibro ini sangat penting, ma'asyiral hadirin. Kenapa? Karena ini menyangkut ketika kita ingin sholat, maka yang harus kita lakukan adalah istibro bil baul awil ghaid, ya. Membersihkan diri kita dari sisa-sisa kencing ataupun dari buang air besar. Kenapa? Karena bisa jadi ketika orang itu tidak membersihkannya dengan sunnah, maka sering terjadi kencing netes, ya, beser kencing, penyakit kencing netes, penyakit beser kencing. Gara-gara apa? Karena dia tidak membersihkan kemaluannya. Jadi bagaimana cara membersihkan ala Rasulullah? Bagaimana cara membersihkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yata'akkad min khuruji bagiyatul baul al-mawjud fi qasabati dzakar, ya. Istibro itu adalah mentakkidkan atau benar-benar membersihkan sisa-sisa air kencing yang keluar dari kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Bagaimana caranya? Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah bitanahnuh, yaitu dengan kalau bahasa kita ini berdeham. Berdeham dengan menekan, ya. Dengan menekan suara kita hingga masuk ke perut, hingga bisa memberikan hentakan ke kemaluan kita. Agar apa? Agar air kencing yang ada di kemaluan kita, sisa-sisa air kencing yang ada di dalam kemaluan kita itu keluar. Seperti itu. Ya, bukan ini sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Caranya itu memberikan hentakan, suara kita itu memberikan hentakan ke kemaluan kita itu agar airnya keluar semua. Begitu juga cara yang kedua, dengan menjalankan jari telunjuk dan jari jempol kita bagi yang laki-laki, ya, di kemaluannya, diurut itu seperti sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan sisa kencing di dalam kemaluan kita, ya. Begitu juga yang ketiga adalah bin nater, yaitu dengan 3 kali urut, ya, dengan 3 kali urut. Nah, itulah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ketika kita istinja, maka kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membersihkan, yaitu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal fawahish wan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perbuatan kemaluanku yang keji dan perbuatan-perbuatan jelek disebabkan oleh kemaluanku. Itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita hendak keluar, melangkahkan kaki kanan dan membaca doa. Doanya bermacam-macam riwayat, ya. Ada yang diriwayatkan oleh Rasulullah terlebih dahulu mengucapkan ghufranak. Nah, di sini ayati bi du'ail khurud. Hendaklah dia mendatangkan doa setelah dia keluar dari WC dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Apa doanya? Ghufranak, 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 dibaca 3 kali. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku gangguan-gangguan, ya, dan yang telah memberikanku kesehatan. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mengatur kita ketika kita melakukan buang hajat, ya. Hal yang tidak enak dipandang itu ada sunnah juga ternyata. Jadi kata ulama, orang mukmin ini dia bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga di dalam 24 jam itu dia bisa mendapatkan pahala ibadah selama 24 jam itu. Dengan apa? Dengan mendatangkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa pahala yang sudah kita dapatkan ketika kita beristinja saja? Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan ketika kita istinja, masuk WC-nya, ketika kita istinja juga cara duduknya, cara menyingkap pakaiannya, apa saja yang tidak boleh dilakukan, ya, itu sunnah-sunnah dari Rasulullah. Begitu juga ketika kita keluar membaca doa, otomatis kata ulama, seseorang itu ketika dia mempraktekkan sunnah Rasulullah, maka otomatis bisa menambahkan cahaya-cahaya ke dalam tubuh orang tersebut, sehingga ketika dia dibangkitkan di alam kubur, dari alam kubur di hari kebangkitan, di hari kiamat nanti, alamat seorang mukmin itu adalah cahaya yang ada di tubuh mereka. Semakin banyak cahaya, semakin dinyatakan dia sebagai ahlu surga. Dengan apa kita menambahkan cahaya tersebut? Dengan selalu mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekian dulu kajian kita pada hari ini, yaitu tentang adab-adab membuang hajat di WC atau di kamar mandi. Yang insya Allah pekan depan kita akan lanjut pada adab-adab membuang hajat di luar WC atau di tempat lainnya selain WC dan kamar mandi. Cukup sekian. Aqulu lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketika ingin bertanya silakan tulis di kolom komentarnya, yang mana insya Allah ketika saya bisa menjawab langsung saya jawab, atau paling tidak pekan depan akan kita jawab pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,